bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di rumah dinas Wakil Bupati Subang. Sekarang kita membahas soal masalah jalan rusak di Kabupaten Subang. Ini masalah jalan itu emang luar biasa bro. Netizen banyak yang mengeluhkan soal jalan rusak, apalagi diperparah dengan jalan hujan. Nah ini bro, kita sekarang sudah ada di rumah dinasnya Wabub. Cuma sayang beliau masih menunggu para pejabat datu. Ada yang mau menandatangan. Oke, kita nunggu celahnya saja, nunggu santainya aja. Nanti kita nanya-nanya soal jalan rusak. Seberapa berpihak pemerintah Kabupaten Subang dengan jalan rusak? Saya tulis dulu di Babe Mude bro. Jadi ini tuh dia minta udah keluar tahun 2020 pas persetujuan bupatinya, cuma ada PP baru. Oh iya tutup. Sebenarnya udah on itu. Terus apa sih? Oke bro, di samping saya sudah ada Pak Wabub Agus Mas Rosadi. Kita akan ngebahas masalah tadi tuh seberapa berpihak pemerintah terhadap jalan rusak. Nah sekarang langsung sama beliau biar kita nggak ada suudon lah ya. Seperti apa kejadian kondisinya kan pemerintah, apalagi kan sekarang jalan sudah mulai rusak, sudah bertambah lah ya saya pikir karena dengan adanya banjir dan hujan begitu, penambahan kerusakan itu luar biasa Kang. Nah, pertanyaan saya pertama itu seberapa berpihak pemerintah terhadap jalan rusak? Ya, jadi yang harus saya juga sampaikan kepada teman-teman masyarakat Kabupaten Subang, tentu saja permohonan maaf atas ketidaknyamanan dalam bertransportasi ya, mengendarai kendaraan karena beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Apalagi dalam kondisi yang hari ini beberapa saat yang lalu kita diguyur hujan yang begitu ekstrim tiap hari sehingga mengakibatkan ya jalan-jalan protokol, jalan-jalan ini rusak. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah pertama jalan-jalan yang di Kabupaten Subang itu juga jalan itu terbagi beberapa kewenangan lah kalau saya katakan dulu ya. Ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada juga kabupaten. Atau jalan kabupaten, jalan provinsi ataupun jalan nasional negara. Tentu masing-masing punya kewenangannya, ya, kewenangannya. Kalau jalan provinsi ya diperbaiki oleh provinsi. Kalau terus kenapa oleh kabupaten ya? Tentu kami akan dipersalahkan ketika daerah juga mendanai provinsi atau juga jalan nasional. Nah persoalan yang sekarang terjadi adalah beberapa ruas jalan itu rusaknya adalah yang nampak sekarang itu jalan-jalan provinsi. Jalan provinsi ya? Ya kalau bicara dari Bandung, arah Bandung, Jalan Cagak ke Pamanukan, yang kemarin kan ngantrinya sering jadi macet, itu kan jalan-jalan provinsi. Sehingga itu ada kewenangan di sana. Nah, tetapi sebelum saya bicara ke sana bahwa keuangan program-program itu berdasarkan perencanaan. Oke. Ya, artinya kalau bicara 2021 perencanaannya adalah di 2020. Kegiatan di 2022 ya perencanaannya di 2021. Nah, jalan yang hari ini rusak Tidak terencana. nah, kan sebelumnya baik saja, tidak ada masalah gitu. Tiba-tiba jalan itu Dihantam hujan rusak. Oke. Apakah serta-merta pemerintah bisa ngeluarin uang untuk menggunakan? Kan tidak bisa juga, karena tadi kita berdasarkan perencanaan. Salah-salah, niatnya baik, Jadi masalah, jadi muar lagi. hari kan gitu. Tadi kan kalau boleh tahu untuk 2021 berapa juta sih? Berapa miliar? Berapa Ya miliar kalau untuk jalan dan perbaikan jembatan di PUPR itu di atas 250 juta ya, 250 miliar. 250 miliar Di untuk atas 2021. 2021 di Untuk atas jalan itu. untuk jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan. Jadi kan bukan yang ada dari APBD ya. Iya. Bicara baik itu dari pemerintah provinsi, mohon maaf. Minum dulu dong. Mohon maaf, ini minuman jahe plus Janda ya kan? madu. Nah, mungkin kalau minum sambil pakai masker kan? Bisa. Izin pakai masker. Ternyata dopingnya jahe bro, bukan kopi. Ini kan batuk. Batuk yang saya pelihara. Kenapa saya pelihara? Selama musim rambutan saya makan rambutan ya batuknya terus juga.
Oke lanjut. Oke, lanjut ya. 250 miliar Ya di untuk atas jalan 250 miliar. Saya tepatnya tentu nanti harus ke PUPR ya. DPR ya yang Oke. tetap angkat. Tapi bahwa dari komitmen kita sebetulnya sejak awal komitmen kita 400 miliar, tapi karena kondisi Covid Oke. akhirnya Ada refocusing. refocusing beberapa kegiatan yang harus bergeser gitu ya. Oke. Ada kegiatan yang ada di PUPR senilai itu. Nah, kembali, jadi ketika bicara jalan itu udah ada perencanaan tahun 2021 jalan mana saja yang mau diperbaiki. Kita sudah ada datanya itu. Sudah ada datanya. Duitnya udah jelas besarannya. Jelas kan. Oke. Bahkan tadi perencanaan itu kan money follow function. Artinya uang yang ngikutin juga kegiatan. Oke. Aduh, mohon maaf nih. Mohon maaf teman-teman. Bisa semuanya. Ini batuknya gitu. Batuk rambutan rapi kembali. Jadi anggaran sudah kita tetapkan. Bupati sudah tegas ingin di 2021 ini khususnya jalan-jalan kita perbaiki, baik jalan-jalan baru ataupun jalan yang sudah ada. Jalan baru yaitu jalan lintas kita selesaikan perlahan secara bertahap, jalan yang rusak kita perbaiki dan yang besar-besar. Nah persoalannya ini ada jalan-jalan yang rusak karena hujan, yang sebelumnya jalan itu Bagus. bagus. Atau karena longsor misalnya gitu. Seperti apakah gitu? Ada dua pola. Kalau dia longsor karena bencana, maka bisa ditangani oleh dana Darurat. kedaruratan. Oke. Tapi kan dana kedaruratan terbatas, ya. Oh iya. Tidak bisa dana kedaruratan kita anggarkan 15 miliar dana kedaruratan semuanya buat jalan. Besok lusa ada masalah di kemudian kita nggak punya antisipasi itu. Oke. Nah. Yang mana juga gini Kang, saya pikir kita harus tahu nih, 205 di atas 250 miliar untuk tahun sekarang. Ya jalan jembatan semua ya Jalan, di jembatan. PUPR ya, di Iya, PUPR ya. kayak di PUPR. Nah yang jadi masalah itu dari uang sebesar ini itu untuk jalanan yang mana aja nih? Karena kan gini, di desa ada dana desa. Ini kita harus fair juga, kita harus objektif juga, jangan sampai kemudian masalah desa larinya ke pemerintah kabupaten. Tidak sedikit juga ada yang begitu. Nah, tidak sedikit kayak gitu. Padahal di desa juga ada dana desa yang cukup besar kan gitu. Nah, makanya ini yang harus butuh dipetakan juga Kang. Dari ratusan miliar ini diperuntukannya untuk jalan desa, kecamatan atau kabupaten. Ya, lebih banyak jalan ruas jalan kabupaten. Kalau desa kan sudah ada penanganan di desa Oke. ya, meskipun kadang ada juga yang mengusulkan jalan desa. Jadi, nah sekarang kan gini persoalannya, kalau kita ingin jalannya agak awet, itu pakai rigid beton. Nah sekarang standar biaya untuk beton itu Besar juga dibanding aspal. Ini aspal bertahan paling 2 bulan. Karena dengan kondisi struktur tanah, misalnya di daerah khusus daerah Pantura itu yang labil gitu, bisa cepat rusak gitu. Artinya harus. Nah sedangkan untuk 200 meter saja atau kata 1 kilo itu mungkin butuh ratusan miliar, bukan ratusan miliaran rupiah untuk membangun itu. Nah tapi saya katakan tadi yang 250 itu bukan untuk jalan saja, termasuk jembatan, termasuk urusan jalan kan kiri kanannya juga harus ada gorong-gorong, Iya, drainase dan sebagainya. Artinya itu yang anggaran saya katakan itu anggaran yang ada di PUPR. Tapi berapa untuk jalannya, detail khusus untuk jalannya saya nggak hafal. Saya harus tanyakan. Ternyata sedikit juga ya akhirnya untuk jalannya aja. Ya jalannya kan tadi kalau kita bicara jalannya bagus tapi tidak ada drainase, Rusak juga akhirnya. Contoh misalkan di jalan menjelang masuk ke Kunpad, jalan Tambak Mekar, kiri kanannya nggak, drainasenya nggak bagus, Iya. sehingga ketika hujan pasti banjir di situ. Iya. Ya ketika banjir sehingga air tergenang. Nah namanya aspal, beton itu paling takut sama air. Iya. Sedikit aja dia paling takut istilahnya kan. Sedikit aja dia luka, bocel gitu kan, maka dia akan merembet gitu. Nah, karena tadi kena air. Artinya gorong-gorong terus ini juga bagian dari perbaikan jalan gitu. Kita tidak bisa memilahkan ini tetap jadi jembatan juga gitu. Artinya tentu kalau begitu untuk jembatan jalan makin kecil ya iya. Karena anggaran kita terbatas gitu kan. Artinya Pemkab ada rencana untuk dilakukan rigid betonisasi itu yang jadi pilihan atau itu malah tetap aspal yang memaksakan. Artinya kan beberapa ruas jalan yang itu sudah dibeton kan, kita sudah lakukan itu.
dari zaman bupati apa kepala daerah sebelumnya juga pimpinan daerah juga sudah seperti itu. Kita memilah ini secara perlahan-lahan kita selesaikan, tapi kita berharap memang cepat selesai. Oleh karena itu Pak Bupati tak henti-hentinya saya katakan pada teman-teman semua, beliau terus berusaha untuk ngajul ya, ngambil uang dari pemerintah pusat untuk membantu Kabupaten Subang. Kalau hanya mengandalkan Uang dari APBD APBD saja, kurang ya. kurang. Tentu kita berharap pada DAK. Beliau juga ke Pak Gubernur minta tambahan dari banpropnya. Ini ikhtiar-ikhtiar kita karena kita menyadari pendapatan kita itu terbatas, apalagi dengan kondisi yang hari ini ya 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir ini ya 2020 2021 yang kemarin bahkan 2021 20 itu APBD kita ini hampir tidak dipasti, hampir ya saya katakan hampir APBD yang murni dari Kabupaten Subang untuk pembangunan nggak ada karena semua ke refocusing. Tetapi karena ikhtiar Pak Bupati ke pusat ke provinsi ya tetap saja alhamdulillah kami masih bisa melakukan pembangunan bahkan pembukaan beberapa ruas jalan seperti Jalan Cagar ataupun juga di Sarang Panjang Cibende. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan lah buat teman-teman juga bahwa mana aja sih yang disebut jalan yang punya Kabupaten Majalengka itu? Kabupaten Subang itu? Ya ruas jalan terus banyak ya yang punya Subang gitu, tapi ya mungkin yang sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman ini jalan Subang Purwakarta ini rusak gitu, itu jalan provinsi. Karena antar kabupaten. Okay. Jalan Bandung Pamanukan, arah Bandung Pamanukan itu jalan provinsi. Okay. Cikampek sampai Pantura itu jalan negara. Nasional ya. Jalan nasional. Sukamandi Kalijati itu jalan provinsi. Okay. Jadi itu beberapa jalan provinsi yang kewenangannya di provinsi. Ya di luar itu kabupaten. Ya, jadi kan lebih gampang kan, misalkan Pagaden Cipunagara itu kabupaten. Ya, gitu. Terus Belanakan Jasem itu masih kabupaten. Kalau kabupaten banyak pastinya kan, kalau harus saya ceritain di sini. Hanya saya ingin jelaskan juga, ketika jalan rusak, ya kan jalan rusak nih, tidak ada penganggaran. Kalau ada penganggaran, insya Allah di jalan tempat yang rusak itu ketika sudah kita anggarkan, maka pada tahun itu akan kita perbaiki. Hanya ini kan jalan rusak ini pada dibiarkan aja. Ketika diperbaiki pada musim hujan, ini teman-teman semua ya. Ini kan kemarin saya juga sempat ya memberikan pencerahan lah ke beberapa teman yang mempertanyakan bukan menanyakan, mempertanyakan tentang kebijakan pemerintah daerah kaitan dengan jalan-jalan rusak yang seperti dibiarkan. Pertama, bulan Januari, Februari itu proses pembangunan ya, itu kan ada pengadaan, itu ada proses, harus ada pemenangnya, lelang ya, lelang gitu ya, artinya ada beberapa, terus bisa dikerjakan melalui pemeliharaan. Okay. Jadi jalan rusak itu pertama diperbaikinya melalui apakah itu masuk di dalam perencanaan tahun sebelumnya enggak? Kalau enggak, bisa melalui pemeliharaan. Pemeliharaan pun diatur. Kan pemeliharaan enggak banyak. Anggarannya terbatas. Nah, itu. Dan ketika akan dilakukan perbaikan jalan di awal Januari, Februari, itu kan terkendala dengan proses ya. Pengadaan yang harus dilakukan lelang atau penunjukan, ada pihak ketiganya yang melakukan ya. Itu yang jadi kenapa sih dibiarkan saja gitu. Yang kedua, kalau pada saat hujan diperbaiki percuma ya. Ya bisa katakan percuma lah untuk sesaat itu. Kalau untuk sesaat betul ya mungkin 1 hari 2 hari selesai rapi, tapi seminggu berikutnya sudah rusak lagi. Pada saat diaudit oleh BPK, mana jalan yang kemarin dianggarkan untuk perbaikan tuh kan PPTK-nya atau ya Kadisnya nggak bisa nunjukin tadi jalan ini yang sudah rusak lagi karena sudah rusak lagi kata mereka nggak bisa dibuktikan. Nah itu kan ada kendala-kendala pemirsa semua yang secara teknis mungkin nggak bisa, mungkin oleh kasat ini uang negara yang harus tetap dipertanggungjawabkan. Tapi ada targetan kan, misalnya tahun 2021 ini kira-kira kapan mulai action perbaikan jalan? Ya sebenarnya kalau yang pemeliharaan dari provinsi sudah mulai ya. Yang pemeliharaan. Nah, pemeliharaan kalau sudah. yang sifatnya proyek perbaikan lah ya. Ya, karena ini masih proses ya. Proses pertama kabupaten kami di sini, hampir semua kabupaten sebenarnya sedang melakukan refocusing karena tiba-tiba di pekan keberapa ya, di
di pertengahan Februari ya, saya dapat informasinya, tiba-tiba ada surat dari Kementerian dari Dirjen Perimbangan terkait dengan, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri bahwa adanya refocusing. 8% itu ya. Nah, 8%. Dan sebelumnya ada potongan dulu 40 miliar. Ya, 40 miliar DAU itu yang nilainya berkurang jadi 40 miliar. Setelah itu baru refocusing. Nah, kan ini juga bagi kami itu masalah. Oke. Ya, hari ini kita mau ngatur pengaturan dari 8% itu PUPR berapa. Nah, ini kan jadi akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang awalnya bisa jadi mungkin sudah dianggarkan 1 miliar misalkan, karena ada refocusing Berkurang lagi ya. berkurang. Nah, ini juga butuh proses, teman-teman semua nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam berkendaraan terutama ya. Dan pada saat ini ya kita dilatih untuk bersabar sehingga tahu kan jalan rusak sehingga tidak ngebut-ngebutan di jalan. Gitu. Kalau kita bicara ideal nih, kalau kita bicara ideal tahun ini kita pengen dihabiskan semua jalan rusak itu jadi benar. Sebenarnya butuh berapa miliar sih? Saya sempat ngitung-ngitung kasar, saya bukan orang teknik ya, tapi saya ngitung-ngitung kasar. Jalan di Kabupaten Subang itu kurang lebih 1097 km. 1097 km. Oke ya, Yang punya Subang ya 1197 apa ingat ini 97 aja. Katakanlah 1100 km. Oke. Jalan Subang. Yang rusaknya katakanlah 50%-nya. Ini katakanlah benar sih. Ya kan data ada, saya nggak bisa mengatakan. Tapi perkiraannya benar. Ya, berarti kan ada jalan 50%. rusak, sedang, ringan, berat. Oke. Ya kan dibagi-bagi nih. Saya nggak takut salah berbicara data nih. Kan Oke. kalau diajak wawancaranya ngedadak nih ente Manas. Jadi kan bicara angka, misalkan Oke. si angkanya 60 lah rusak, diratain lah sekitar 60% jalan rusak. Berarti kurang lebih 600-an lah ya kilometer jalan itu rusak. Kalau sekarang kita ambil rigid, saya dulu pernah nanya, saya ingatnya dulu, pernah 200 juta itu, 1 miliar itu hanya 400 meter. 1 miliar 400 meter itu rigid. Ya, tapi mudah-mudahan nggak sekarang. Kita tahu sekarang SAB sekarang, katakanlah itu dulu ya, katakanlah apa yang saya bilang itu benar gitu ya. Tapi saya nggak mengatakan bahwa itu benar. Harus dicek ke orang tenaga ahlinya. Karena kan ruas jalannya juga gitu jangan menentukan. Karena 400 meter itu 1 miliar. Ya. Berarti sekarang ada berapa? Tadi 600 ya? 600 meteran. 600 kilo. Kilometer. 600 kilo berarti kurang lebih ada 600.000 meter. Ya. 600.000 dibagi 400. Ya. Oke tuh. Ya segitu. 600 dibagi 400 kurang lebih berarti 1,5 Triliun. 1,5 triliun. Berarti kita bakal cuma sampai pada mimpi ya. Kalau begitu Subang punya jalan bagus. Kalau lihat angka Ya, nilainya itu. kalau dibangun sekaligus Iya. kan gitu ya. Iya. Itu kurang lebih 1,5 triliun. Itu semua jalan yang 600 Kilometer jalan rusak ini. 1.000 meter itu kan berarti 600 dibagi 400, 600.000 kilometer dibagi 400 kurang lebih kan yes 1,5 triliun lah ya. Sekitar 1,5-an triliun. Itu tuntas jalan beres. Nah, Saya hitung dulu kan bapak mas takut salah. iya. Salah bias. Tapi ada yang ngutip repot juga emang kan kalau Ya, salah itu. nanti kan yang repot kalau dikutip, padahal saya kata tadi ini hanya sebuah simulasi, tidak berarti yang saya omongkan itu 100% benar. Saya datanya kan tentu ada di Terus ada yang ngambil lagi videonya, dipangkas, nanti pangkas. ngambil yang jeleknya. Nah itu juga repot. Itu juga repot. 600 km loh katakan ya. Berarti kan kalau kita bagikan ke 1 kilometer kan 1000 meter ya. Bingung juga gua kalau tanyain sama matematika. SMA aja dulu di Katro, nilainya udah dapet 2 itu matematika. Dia nanya masalah matematika, gaten gua begonya. Iya. 1.500 triliun. 1,5 berarti ya? 1.500 triliun. 1.500 miliar, maaf, 1.500 miliar, ya, artinya 1,5
triliun. 1,5 triliun jalan Subang mulus semua. Jalan Subang mulus pakai rigid. Pakai rigid. Kan tadi persoalannya adalah kalau bicara jalan doang nih. Udah kita ngomong jalan aja kan ini yang ramai kan. Kan kiri kanannya drainase, jembatannya harus diperbaiki. Kan, Jadi ngomong jalan itu nggak semata-mata jalan ya. kan Ada irigasi. ada irigasinya. Iya. Air itu kemana ngalirnya? Kalau airnya tidak mengalir itu ya jalan tuh kan terendam terus. Berarti tadi hitungan 1,5 itu hanya buat jalan. Hanya bicara Belum bahwa samping jalan kanan tuh- kiri. belum samping itu, hal itu jalan rusak aja gitu kan. Itu pun asumsi saya kan tadi kan katakanlah 60% kalau jalan itu rusak. Berarti 600. bisa nyampe 2 ya. Lebih malah. 2 triliun. Ya kebutuhannya pasti akan begitu. Nah sekarang ketika kita hanya menganggarkan anggaran keuangan kita 50 miliar. 50 miliar, Bisa apa? butuh 6 tahun kan? Iya. Berarti kan butuh 6 tahun untuk membangun jalan saja. Dengan catatan tahun yang ini dibenerin itu besok nggak rusak lagi. Nah, kan itu persoalannya. Ini yang pengen saya tanya sebenarnya. Jadi Kenapa ketika- sih fenomena di Subang itu hari ini nih, tahun ini kita benerin di titik A misalnya. Nah, tahun depan yang dibenerin itu titik A lagi. Kenapa? Karena rusak lagi. Ya, Ini sebetulnya apa sih yang jadi masalah? nggak begitu juga. Oh, nggak begitu nggak begitu juga. Tapi yang saya rasain kayak gitu maksudnya. Ada, tapi nggak begitu juga. Usah tahun ini dianggarkan, dibangun, tahun depan dibangun lagi karena di tempat yang rusak, enggak lah. Karena nanti pelaksanaan dan perencanaan kan pasti agak berbeda waktunya ya gitu. Iya. Tapi pada ruas yang jalan yang sama bisa jadi. Karena kan Iya, jalan iya. misalkan katakan sekarang jalan ruas jalan Subang Pamanukan kan panjang tuh. Yang diperbaiki tahun ini adalah bisa jadi yang di Otista. Iya, Tahun iya. berikutnya mungkin di Wesel gitu kan. Gitu. Ya kan joknya kan ada kayak gitu gitu. Kok kerusakannya hanya di itu aja, padahal masih banyak kerusakan-kerusakan yang lain kan gitu. Nggak begitu lah, itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, ya? Teman-teman kawan terlalu berlebihan. Terklarifikasi. Jadi nggak seperti itu. Jadi Meskipun ada ya, tapi nggak banyak ya. ya kalaupun ada itu pasti bukan karena perbaikan di situnya, tapi mungkin hanya di pemeliharaan, bukan di Iya, di perencanaan. pemeliharaan. Di pemeliharaan kan misalnya udah bangun nih, ini rusak lagi karena bisa jadi struktur tanah yang nggak stabil nggak ya. stabil. Tetapi kalau pakai rigid itu paling tidak ya kalau saya itu mungkin di 2 tahun 3 tahun masih kuat lah, bahkan harusnya lebih dari itu. Iya. Harusnya tapi paling paling 2 tahun sampai 3 tahun itu 3 tahun apa paling tidak 3 tahun ke atas harusnya aman. Iya. Tapi kalau aspal terus hot mix, nah itu tergantung kendaraan yang Tergantung masuk kendaraan, juga. tergantung tanah juga. Ada Ya. juga ketika misalkan kendaraannya berat ya kayak kendaraannya begitu banyak yang melewati terus dan berat-berat bebannya seperti di jalan-jalan Pantura karena di sawah ngambil beras gitu kan, padi hasil panen, ketika itu pakai aspal udah. Nah ketika pakai rigid kan pas kuat beberapa ya saya lihat misalkan Kamarung Cipunagara. Dulu saya pernah bantu melalui bantuan provinsi 1 miliar di dekat Salagedang. Hari ini itu tahun 2000 sekitar 2012-an. Hari ini sudah habis 11 tahun, apa 9 tahun ya. Masih Bagus ya. bagus. Izin minum lagi teman-teman. Ini aja yang minum, nggak apa-apa gue nggak usah. Ambil aja sendiri. Kang, Udah lah, cukup. Enggak, untuk terakhir kali, untuk terakhir. Ini sebenarnya kita bicara perasaan. Kalau kita ngelihat pembangunan Subang, pembangunan di Subang, bukan pembangunan Subang. Pembangunan di Subang kita ada pelabuhan Patimban, Tol Cipali, ada ada rencana bikin kota mandiri. Belum lagi ada rebana metropolitan. Ini kan keren Kang ya. Di otak saya kalau ini benar-benar sampai terwujud ini keren. Tapi yang jadi masalah akal dan jimat itu perasaannya seperti apa sih ketika kemajuan pembangunan luar biasa di satu sisi jalan hancur. Ya gini, jalan rusak sisi yang lain, perkembangan ekonomi sisi yang lain. Jadi jangan dibilang Iya, bahwa betul, ini betul, nanti betul. akan paralel. Karena apa yang dilakukan Pak Bupati hari ini, pemerintah daerah hari ini juga kita memikirkan bagaimana perkembangan Patimban
ini juga cepat realisasi dengan efek-efek positifnya, multiplier efek buat masyarakat. Pada akhirnya goalnya adalah kan tujuannya mensejahterakan, ya mensejahterakan masyarakat. Sisi yang lain kita benahi juga jalan. Jadi ketika Pak Bupati ke Jakarta, ke Kementerian Perhubungan, beliau ketemu sama Pak Menteri, bicara tentang Patiman sekaligus, Pak kami pengen akses jalan. Iya. Itu disampaikan ke mereka. Jalan. Pak Bupati begitu, makanya boleh saya bantu, tapi saya pengen ada jalan dari Patiman ke Pamanukan akses, gitu kan. Terus jalan-jalan yang rusak kita juga minta ke Pak Gubernur. Nah, beliau siksa luar biasa. Beliau tuh Bupati Subang keren dengan terus melakukan lobby-lobby, karena kalau mengandalkan APBD saja, puas dengan APBD, ya beginilah. Jadi kalau hari ini belum terasa ya dari Subang, ini kita menanamkan fondasi pembangunan, sehingga nanti pada akhirnya tahun depan ada bantuan dari pemerintah pusat, tahun depan kita juga bisa. Kan tadi mengandalkan APBD kita berat, sangat berat, apalagi dengan kondisi pandemi COVID ini. Ya, gitu. Jadi mohon doanya saja. Sebetulnya optimisme harus tetap dibangun. Subang ke depan akan jauh lebih hebat. Nah, bagaimana bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada nantinya kita tawarkan. Ada beberapa kejadian yang luar biasa di mana para pengusaha itu yang mau membangun di Subang, yang mau berinvestasi di Subang dan mencari rezekinya di Kabupaten Subang, mereka mau kok membangunkan jalan. Mau dilibatkan ya? Bukan hasil dari dilibatkan, mereka Pak, ini seperti Pak Bupati juga pernah menyampaikan, jalan jalan tembus ya, sekarang panjang Ciponde itu 10 kilometernya dibangun oleh swasta. Mereka yang membuka lahannya, dia melalui Kibangun itu, mereka akan bangun sendiri mereka ya. Nah kita berharap, dari mana ini? Komunikasi, yaitu komunikasi Pak Bupati berkomunikasi dengan, termasuk juga kita sedang mengusahakan supaya mall pelayanan publik ini tidak didanai oleh APBD, oleh dari CSR, termasuk dari pusat juga kita harapkan dari CSR, mereka setelah membangun hibahkan ke pemerintah daerah. Kata tadi, kalau sekali lagi kalau kita hanya bekerjanya dengan cara-cara biasa, itu maksudnya tidak biasa. Kita cari extraordinary, cara kerja yang luar biasa. Pokoknya halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar peraturan. Kita cari anggaran bagaimana pembangunan di Kabupaten Subang ini bisa lebih baik. Kalau masalah jalan rusak ya karena dipakai sih. Dipakai kan gitu, kalau nggak dipakai nggak rusak gitu. Tapi itu ini kan PR besar kami, bagaimana menyelesaikan jalannya hari ini. Tetapi kan teman-teman ketika kemarin waktu musim kemarau jalan bagus, perasaan nggak ada yang teriak-teriak jalan deh. Ngebut-ngebutan malah. Malah ngebut-ngebutan kan gitu. Jadi ada masa-masanya kami memang mohon maaf dikritik habis-habisan terkait jalan. Biasanya di Januari sampai ke April gitu. Tapi nanti setelah itu kita perbaiki selesai, nggak ada sih mengucapkan terima kasih pemerintah daerah gitu. Nggak ada ya. Ya, misalnya 1-2 lagi. Tapi nggak baper kan ya? Kalau dikritik, kalau nggak ada ngucapin terima kasih, baper nggak sih? Enggak, biasa. Enggak ya? Biasa aja. Jadi kritik aja terus ya. Ya kan saya bisa menjelaskan apa yang menjadi sesungguhnya, karena bisa jadi mungkin masyarakat kan tidak melihatnya ini jalan kabupaten, ini nggak bisa melihat gitu. Ini yang penting yang dasar masyarakat. Yang penting masyarakat jalan bener. Jalannya bener. Ya bodoh amat mereka tentu sebenarnya apa. Tapi kan kami juga tentu tidak bisa ini jalan provinsi kita perbaiki, uang aja juga nggak punya gitu kan, terbatas gitu maksudnya, sehingga kita kirim surat. Jadi apa yang harus dilakukan Pemda ketika jalan provinsi rusak? Segera kita kirim surat. Oke. Termasuk yang punya pusat juga. Termasuk kepada pemerintah pusat. Jadi kita juga terus mengirimkan. Bahkan saya kemarin ketemu Ibu Asda, beliau kan Asda, Kepala Dinas Kesehatan dan sekaligus juga provinsi, beliau PLT di Kadinkas dan beliau juga Asda 1. Saya bilang, Bu, Ibu tadi ngantri kan? Iya macet. Macet, jalan rusak. Itu jalan rusak. Ibu tahu nggak itu jalan mana? Itu jalan provinsi, Bu, sebenarnya gitu. Oh masa? Jangan nggak tahu dia. Termasuk ada anggota DPRD juga kan. Itu jalan provinsi, Bu, sebenarnya gitu. Jadi mohon dibantu segera gitu kan untuk diselesaikan. Ya mudah-mudahan untuk minimalnya kan melalui pemeliharaan jalan. Dan pasti mereka sudah menganggarkan untuk jalan Subang itu ada pemeliharaannya gitu ya. Titik-titiknya aja. Jadi kepada teman-teman yang kecewa dengan kondisi jalan antara khususnya ya banyak sebenarnya habis pasca banjir ini jalan Pantura Subang Bandung
itulah kondisi hari ini. Dan harus kecewa, kalau jalan rusak harus kecewa. Itu jadi motivasi buat kita. Iya. Kan itu Kang ya, untuk tetap bekerja lagi. Oke, Kang Wabub, atur nuhun udah. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan ya, mohon maaf jika ada data yang salah karena tadi saya ditodong saja sama ini orang yang satu ini untuk wawancara gitu. Tadi saya nolak tapi dia marah, kalau nolak, kalau dia marah saya juga. Jadi- Oke, ini tantangan dari netizen, masalahnya Kang, berani nggak katanya ngejar bupati atau wakil bupati bicara soal jalan. Nah, hari ini saya sudah menjawab apa yang menjadi permintaan teman-teman, bahwa hari ini saya sudah nodong beliau untuk bicara soal jalan rusak. Ada 250 miliar lebih tahun ini dari Pemkab Subang untuk jalan rusak. Itu sebelum refocusing ya? Itu sebelum refocusing. Sekarang Harus- bisa turun lagi ya? Soalnya karena kan ada refocusing, saya harus cek data yang terakhir seperti apa, belum saya cek lagi, ini lagi di Oke, artinya gara-gara pandemi, maksudnya gara-gara pandemi semuanya berubah, anggaran berubah, ya, seberapa idealnya, seberapa care-nya pemerintah terhadap kerusakan jalan, tetapi kalau anggarannya habis ya mau bagaimana lagi. Tetapi pemerintah nggak diam. Tadi kata Wabub bahwa Bupati sudah beberapa kali ke provinsi, ke pusat untuk minta jatah perbaikan jalan. Mudah-mudahan apa yang diminta oleh Bupati dan Wakil Bupati itu betul-betul terkabul, karena apa yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang kita harapkan. Jalan mulus, jalan lebih enak lagi dipakai biar tidak ada lagi kecelakaan. Yang jelas pemerintah tidak hanya diam dan dia juga sadar. Sering dikritik sama teman-teman, maka mereka juga tetap pengen berlari. Semoga tahun 2021 73 tahun Subang semakin jebret. Sebentar dulu teman-teman, selain urusan jalan juga PR kami hari ini adalah bagaimana tanggul-tanggul bisa selesai. Yang gara-gara banjir ya? Banjir itu tanggul jebol, Iya. ini juga kan PR. Meskipun sekali lagi bukan kewenangan pemerintah Pemerintah daerah, pusat. karena itu ada BBWS, PJT2 itu ada kewenangan dari pemerintah pusat. Dan ya Pak Bupati sudah manggil Pak Direktur BBWS untuk segera perbaiki. Tapi kan sama saja. Siapa yang mereka, dihantam? mereka juga punya anggarannya terbatas gitu. Oh iya, Kan refocusing. sama-sama gitu. Nah ini paling tadi kita minta coba ngebangun langsung mah, mungkin saya kemarin ketemu sama warga Desa Bonga salah satunya yang 3 tanggul rusak, 2 tanggul sudah selesai secara sementara, yang satu. Nah itu mereka kan yang nggak perlu permanen, tapi meskipun begitu kan mereka juga punya keterbatasan dan ada perencanaan. Yang mudah-mudahan ya kita berdoa sebenarnya musibah tidak cepat selesai, pandemi tidak cepat selesai. Jadi itu mungkin beberapa PR kami ya, PR kami yang harus. Jadi ternyata banyak permasalahan juga ya. Jalan, tanggul, belum jembatan. Ya itulah Kang resikonya Sampah jadi juga. Apalagi? Ini sampah kan juga Oh, PR kita. sampah. Iya. Ternyata ya banyak Sesuai juga. dengan- Ya itu Kang yang namanya resikonya jadi bupati wakil bupati seperti itu. Oke, kita yang jadi warganya kita doakan aja mereka tetap berpikir waras, mereka tetap sehat dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang ini memang ada yang